الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين النبي الرسول الأمين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini Allah perkenankan kita untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid yang kita muliakan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah catat semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, semakin memperberat timbangannya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam manusia yang menjadi teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya, termasuk pada siang hari ini. Sunnah kita bermajlis, sunnah kita mentadaburi ayat-ayat Allah, sunnah kita menggali ibrah dari kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan akan melayakkan kita menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu adalah termasuk salah satu dari zikir kepada Allah. Sehingga kategori dari majelis ilmu adalah kategori yang sangat mulia. Bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada dua orang yang sedang duduk-duduk, yang satu duduk untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, namun yang satu duduk untuk melakukan yang lain, maka Nabi memilih duduk bersama orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Siang ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang Nabi Yakub alaihissalam, yang tentu kita akan menggali ibrahnya, pengajarannya dari kisah Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kita sangat mengenal Nabi Yakub karena kita mengenal putranya Nabi Yusuf. Bahkan putranya lebih dikenal dari ayahandanya. Semua kita mengenal Nabi Yusuf lebih baik dari mengenal Nabi Yakub alaihi salam. Inilah yang kita bahas. Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak. Berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar. Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diberikan oleh Allah usia 147 tahun. Ya, kita katakan usia itu adalah ketetapan dari Allah. Nabi-nabi terdahulu Allah alokasikan usianya dalam jumlah yang sangat panjang. Terus menerus menurun, mempersempit, memperkecil, diperkecil, dipersingkat oleh Allah hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya nilai dari usia bukan nilai matematis, tapi nilainya adalah nilai ibadah dan amal soleh. Bahkan ada yang usianya terbilang muda, tapi amalnya amat sangat luar biasa. Nabi Yakub tinggal di Syam, Damaskus, kemudian berhijrah ke negeri Irak, ke Haran, dan terakhir beliau di Haran menikahi salah seorang dari sepupunya, putri dari Laban. Disitulah ia kemudian Allah anugerahi 10 orang anak. Yang notabene nanti inilah yang menjadi kisah ujian bagi Nabi Yakub. Kemudian beliau pulang kembali ke kampung halamannya di Kanaan, dan beliau Allah anugerahi 2 putra. Itulah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Beda lokasi, ternyata beda karakternya. 10 putranya inilah yang menjadi ujian, sedangkan 2 putranya adalah
yang sangat disanjung, dikagumi, bahkan dicintai oleh Nabi Yakub, wabil khusus adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Allah mengabadikan kisah Nabi Yakub di dalam Al-Quran di 18 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Allah abadikan di surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang menghafal Quran ingat ayat ini, jadi ingat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bedanya yang pertama wasiat Nabi Yakub kepada 12 putranya. Sedangkan Ali Imran 102 adalah wasiat khatib ketika ia berkhutbah yang disampaikan kepada semua jamaahnya, maka redaksinya berbeda. Kalau wasiat Nabi Yakub wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ada Ibrahim namun kemudian ada Nabi Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sedangkan wasiat khatib, wasiat orang-orang beriman adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Persamaannya di akhir ayat. Perbedaannya kalau kita ditambah dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau sebelumnya tidak ada ittaqullah, cukup wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perbedaannya adalah karena orang beriman diminta oleh Allah untuk terus bertakwa. Karena level tertinggi setelah iman adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, berarti di antara orang-orang beriman adalah yang paling bertakwa. Nah, kita semua amal ibadah kita, aktivitas kita, tugas-tugas kita adalah insya Allah dalam rangka meningkatkan takwa kita. Sholat itu media takwa. Infak sedekah media takwa. Menjalankan tugas kita media takwa. Menjalankan apapun, berkeluarga media takwa. Bersilaturahim media takwa, berteman, bersahabat, semuanya insya Allah akan menjadi media takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau dijalankan sekian banyak media-media takwa, maka takwa kita dikategorikan haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Dan insya Allah takwa itu bukan babnya bab ibadah, tapi semua jenis ibadah adalah, kata Imam An-Nawawi, semuanya wasailut taqwa. Ya, kita tidak membatasi bahwa kalau orang bertakwa itu cuman yang sholatnya banyak, tidak. Tapi orang bertakwa yang sholatnya bagus, yang puasanya bagus, infak sedekahnya bagus, menjalankan tugas-tugasnya juga bagus. Karena Nabi itu adalah pasti contoh bagi orang bertakwa, dan Nabi menjalankan seluruhnya dengan sebaik-baiknya. Hablum minallah sempurna, hablum minanas pula sangat sempurna. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya kembali diingatkan pesan tadi. Tadi pesannya adalah pesan yang umum. Sebelum beliau wafat, maka beliau kembali mengingatkan putra-putranya untuk hanya beribadah kepada Allah, namun dengan bahasa pertanyaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berwasiat itu boleh secara langsung, boleh dalam bentuk pertanyaan. Mungkin kalau sekarang kita bahas secara psikologi, bahwa anak-anak kita lebih mendengar pesan kita, nasihat kita kalau dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau dalam bentuk langsung mungkin, ini udah biasa, langsung lagi. Tapi kalau ditanya misalnya, coba kalau puasa kamu mendapatkan apa? Nah, dia akan ingat, oh iya kalau puasa aku mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala. Coba kalau kamu berinfak, apa yang kamu dapatkan? Itulah Nabi Yakub mencontohkan sejak awal, bahwa menasehati, berwasiat kepada putra-putranya adalah boleh dengan bentuk pertanyaan. Ma ta'buduna min ba'di. Al-Baqarah 133.
Padahal secara bahasa Nabi Yakub bisa mengatakan kepada putra-putranya, nah jangan lupa beribadah kepada Allah. Atau nah beribadahlah kamu kepada Allah. Tapi bahasa pertanyaan itu adalah bahasa untuk mengingatkan putra-putranya. Demikian juga untuk bahasa kitanya mengungkap apa dalam pikiran dari anak-anaknya. Karena kalau pertanyaan kan kudu dijawab. Kalau pertanyaan kan berarti ada basis ilmunya. Dan kita ingin anak-anak ketika melakukan sesuatu adalah karena berdasarkan ilmu, bukan sekedar perintah dari orang tuanya. Mungkin awalnya, kenapa sholat? Disuruh orang tua. Tapi kenapa sholat? Orang tua pernah nanya, kenapa kita sholat? Maka aku jawab, aku sholat karena ini dan karena ini. Begitulah tujuan dari Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa wasiatnya sebelum wafatnya adalah dalam bentuk pertanyaan. Tapi dilihat situasi dan kondisinya. Ya kalau memang tidak memungkinkan jangan pakai pertanyaan. Khawatir anak-anak kita tidak bisa menjawab. Semua itu pertanyaan. Anaknya harus cari buku literaturnya. Ini jawabannya apa ya? Ayah kok wasiatnya pertanyaan semua. Ya. Ini bukan ujian, tapi boleh. Dan ini merupakan at-tafsir at-tarbawi. Yaitu salah satu dari model tafsir untuk mendidik anak-anak adalah dalam bentuk pertanyaan. Al-Baqarah 133. Itulah ibrah dari Nabi Yakub yang Allah abadikan. Selalu beliau ingat kepada putra-putranya, meskipun Allah uji dengan 10 putra yang berat, tapi 2 itulah yang meringankan, Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub ini menurut surat Shad ayat 45 sampai 47 adalah di antara nabi yang wajib diingat. Karena Allah sebutkan di surat Shad misalnya 45, wadkur, ingatlah. Berarti kita diperintah oleh Allah untuk mengingat para nabi, wabil khusus Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yakub. Wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad, ingatlah olehmu, kalau begitu sampaikanlah kepada umatmu supaya mereka mengingat Nabi Ibrahim, mengingat Nabi Ishak dan mengingat Nabi Yakub. Kenapa perlu mengingat? Karena mereka ini adalah orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Yang kita ingat adalah keutamaannya, yang kita ingat adalah amal solehnya, yang kita ingat adalah ulil aidi wal absor, amal-amalnya mulia, bahasanya adalah perbuatan-perbuatan yang besar, serta ilmu-ilmu yang tinggi. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan, kenapa 3 nabi ini diperintah oleh Allah untuk kita mengingatnya, termasuk Nabi Muhammad. Mereka dibekali oleh Allah akhlak yang sangat tinggi, ilmu yang sangat agung, dan amal-amal yang besar. Kenapa amal yang besar? Karena amalnya itu kita ikuti, maka itu jadi amal besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada amal kecil, cuman kita yang menjalankan, nggak ada lagi orang yang mengikuti. Kalau ingin amal kita besar, kita jalankan, nanti setelah kita banyak orang yang mengikutinya. Itu jadi amal besar. Bahasa Al-Qur'annya adalah ulil aidi wal absor. Fulan menyiapkan masjid. Orang sholat di masjid itu jadilah amal besar. Karena ada yang mengikuti. Fulan mewakafkan mushaf. Maka banyak orang membaca karena ada mushaf tersebut. Maka jadilah amal itu amal yang besar. Ini menurut surat Shad ayat 45. Sepanjang yang kita amalkan adalah amal yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk orang-orang setelah kita, maka jadilah amal-amal kita adalah amal yang besar. Jadi bukan karena tingginya, bukan karena besarnya, bukan karena jumlahnya. Di antara yang dimaksud amal itu menjadi besar di sisi Allah karena banyak yang mengikuti amal tersebut. Dalam bahasa hadis Nabi dikatakan man sanna sunnatan hasanah.
Siapa yang melakukan tuntunan, melakukan pedoman, melakukan amal, melakukan kebiasaan yang baik yang diikuti oleh orang-orang setelahnya, termasuk tentu kita bermajlis dan kemudian ada lagi orang yang bermajlis, seterusnya bermajlis, maka mudah-mudahan amal kecil bagi kita namun amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Catatan yang ketiga, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ujian terbesar bagi Nabi Yakub adalah dari 10 putranya. Masya Allah, kita punya anak satu, sulit diatur aja kayaknya sulit ya. Kayaknya apa ya, tidak bisa tidur. Ini 10 putra-putranya adalah ingin mencelakakan saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Karenanya beliau mengetahui bagaimana karakter dari putra-putranya. Untuk itu, kata para ulama tafsir, salah satu dari ibrah Nabi Yakub untuk kita semua adalah bagaimana menjadi seorang ayah yang bijaksana, seorang ayah yang pemaaf, karena dengan demikian ia akan mendapat kebaikan dari putra-putranya. Seandainya, Bapak Ibu, saat itu Nabi Yakub memarahi anak-anaknya yang 10 yang datang dan berbohong kepada ayahandanya, wahai ayah, tadi kami bermain dengan adik kami Yusuf. Kemudian ada serigala yang memangsa Yusuf. Padahal bukan serigala, mereka yang melempar ke dalam sumur. Dan Nabi Yakub mendapatkan wahyu dari Allah. Ia tahu bahwa putranya itu bohong semua. Tapi Nabi Yakub mengatakan, fasobrun, sudah. Tidak ada kata lain melainkan aku bersabar, dan kesabaran itu kesabaran yang baik. Bahkan beliau, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon ampun untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Di surat At-Taghabun ayat 15. Orang tua atau keluarga tidak hanya memaafkan anaknya, keluarganya, tapi memohon ampun untuk keluarga. Suami tidak hanya memaafkan istri, tapi memohon ampun atas kesalahan istri. Istri pula tidak hanya meminta maaf atau memaafkan suaminya, tapi istri juga diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampun untuk suaminya. Anak pun demikian. Maka kita selalu berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya. Kita memohon ampun untuk orang tua kita. Dan Nabi Yakub memohon ampun untuk putra-putranya di samping beliau sudah memaafkan. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan, kita juga wajib memohon ampun kepada Allah. Begitulah qala saufa astaghfiru lakum rabbi, wahai anak-anakku, engkau telah berbuat salah. Namun aku bersabar dengan kesabaran yang baik, dan aku akan memohon ampun kepada Allah atas durhakamu kepada. Kan anak-anaknya durhaka berarti. Durhaka mencelakakan ya anak kesayangan dari Nabi Yakub. Durhaka bohong kepada ayahandanya. Itu luar biasa. Ya, itu adalah dosa besar. Karena dosa besar, Nabi Yakub tidak hanya memaafkan anak-anaknya, tapi beliau memohon ampun kepada Allah untuk dosa anak-anak. Nabi Yakub adalah seorang yang selalu berusaha memberikan solusi. Ini solusinya memang solusi ringan. Tentu kalau sekarang kita kaitkan oleh solusi-solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh putranya. Saat itu Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yakub. Wahai ayahanda, aku bermimpi. Ya. Kenapa? Mimpi itu bagi Nabi Yusuf adalah penting. Karena yang ada dalam mimpinya dikaitkan dengan saudara-saudaranya. Untuk itu ia ingin mendapatkan pandangan dari ayahanda. Sepintar apapun anak, sehebat apapun anak, kita butuh pandangan orang tua. Pada Nabi Yusuf ini diberi oleh Allah ilmu takwil mimpi. Dalam tanda kutip, kalau Nabi Yusuf mimpi dan ia dapat mentakwilkan, ya sudah selesai. Tapi beliau menunjukkan sikap yang mulia kepada ayahandanya. Ayahandanya juga dengan bijaksana mengatakan, wahai Yusuf, kalau yang ini engkau sembunyikan.
Jangan beritahu kepada saudara-saudaramu karena khawatir. Bayangkan ini ya, saudara-saudara yang iri dengki itu cuma mimpi aja bisa masalah, belum kenyataan ini. Karena Nabi Yusuf bermimpi, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf, menunjukkan Nabi Yusuf itu akan diangkat derajatnya. Baru mimpi saja, kalau diceritakan kepada orang yang iri dengki, itu masalah. Bagaimana kalau kenyataannya? Dan Nabi Yakub tahu bahwa putra-putranya demikian. Maka Yusuf tahan, jangan ceritakan kepada saudara. Meskipun itu abang-abangmu, karena aku tahu mereka itu ingin ya mencelakakan, ingin atau iri kepadamu. Inilah kata hadis Nabi, apabila seseorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukai, mimpi yang baik, yakinlah itu dari Allah. Pujilah Allah karena mimpi yang baik tersebut, tapi jangan ceritakan melainkan kepada orang yang engkau percayai. Hadis muttafaqun alaih. Jadi orang ada yang jealous gara-gara mimpi. Aku mimpi dapat emas 5 gunung. Jangan diceritakan sama yang lain. Khawatir dia itu jealous, dia itu iri. Ini baru mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Dan itu terjadi pada Nabi Yakub. Bagaimana beliau memberi solusi? Yang ini jangan engkau ceritakan. Yang lain silakan ceritakan kepada abang-abangmu. Yang ini engkau tutup. Kenapa? Karena khawatir mereka itu akan mencelakakan kamu dan terbukti memang beliau ya ataupun saudara-saudaranya ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibrah yang sangat luar biasa adalah ibrah ketidakputusasaan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di surat Yusuf ayat 87 bagaimana kesabaran dari Nabi Yakub ditunjukkan dengan tidak putus asa. Nabi Yakub yakin Nabi Yusuf itu masih hidup. Padahal dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Nabi Yusuf itu berpisah dari Nabi Yakub selama 80 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun itu masa kesabaran yang hebat. Dan Nabi Yakub tetap yakin putranya masih ada. Karena ia yakin, maka ia ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya bani yadhabu, wahai putra-putraku semua yang 10, 11 berarti tambah Bunyamin. Ya, carilah Yusuf dimanapun dan jangan masuk dari satu pintu dan juga jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bayangkan 40 tahun masih yakin putranya masih. Padahal saudara-saudaranya mengatakan, ya ayah sepertinya Yusuf tidak mungkin masih hidup. Kenapa? Aku sudah masukkan ke dalam sumur dan tidak ada orang yang menyelamatkannya. Padahal Allah menyiapkan yang lain, Nabi Yusuf diselamatkan. Saking sabarnya dan saking tidak putus asanya, maka Nabi Yakub mengatakan tetap kalian pergi cari Yusuf. Padahal sudah 40 tahun. Kalau sekarang ya udahlah 40 tahun ini udah lewat. Dalam ilmu fikih, lukoto, barang temuan itu 1 tahun cukup. Kalau nggak ketemu berarti itu milik kita. Tapi lukoto barang, bukan lukoto manusia. Lukoto manusia 1 tahun bisa saya cari anak saya nggak ketemu. Kalau gitu bukan anak saya, enggak. Ini kalau barang kita menemukan dalam pandangan para ulama fikih termasuk Imam Syafi'i 1 tahun. Kita umumkan atau kita simpan kalau nanti ada orang yang datang miliknya. Tapi kalau tidak ada yang datang itu boleh buat milik kita atau kita serahkan kepada yang membutuhkan. Begitulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kata Nabi Yakub, innama ashku basti wa husni ilallah. Yang aku lakukan adalah tetap mengadu, tetap memohon kepada Allah dan aku tidak menyalahkan putra-putraku. Berbeda. Ini hebat. Beliau tetap mengadu kepada Allah dan tidak menyalahkan putra-putra. Karena kalau beliau menyalahkan atau mengusir putra-putranya, maka ketika Nabi Yakub minta, wahai anakku cari Yusuf, tentu anaknya mengatakan, ayah kami tidak akan mau mencari. Karena dulu engkau pernah memarahi kami, mengusir kami dari rumah. Namun karena sabarnya Nabi Yakub, maka anak-anaknya pun padahal itu dari satu negeri ke negeri lain sampai ke Mesir. Berarti kan berjalan kaki dari Palestina ke Mesir. Putra-putra Nabi Yakub mencari Nabi Yusuf. Jalan kaki.
bersepuluh jalan kaki nyari Nabi Yusuf, dan mereka tahu memang Nabi Yusuf nggak tahu kemana, tapi Allah tunjukkan sampai ke Mesir. Gara-garanya ternyata mereka kehabisan bekal gandum, dan kemudian hanya ada di Mesir gandum itu, dan dipersilakan oleh Raja Mesir siapapun boleh mengambil gandum, padahal itu Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah akhir ceritanya adalah surat Yusuf ayat 101, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan semua keluarganya, termasuk putra-putranya, termasuk juga orang tuanya, dan mereka kemudian hidup bersama di dalam istana dalam kemewahan. Dan begitulah kata Nabi Yusuf, ini takwil mimpiku yang dahulu. Mungkin kalau sekarang abang-abang yang ada, oh kamu diem aja gara-gara ini. Karena kalau diberitahu selain mereka akan melempar Yusuf ke dalam sumur, mereka akan menutup pintu apapun agar Nabi Yusuf tidak mendapatkan kebaikan dunia. Tapi karena tidak diberitahu, maka saudara-saudara tidak tahu. Seandainya diberitahu, maka saudaranya akan mencari cara agar Nabi Yusuf tidak mendapatkan keselamatan ataupun dalam apapun kebaikan dalam kehidupannya. Begitulah beberapa intisari dari ibrahnya kisah Nabi Yakub alaihissalam. Wabyaddat ainahu, sampai dikatakan Nabi Yakub itu saking cintanya, saking yakinnya dengan Allah atas keberadaan Yusuf, beliau sampai buta mata. 40 tahun menangis setiap hari, bayangkan. 40 tahun nangis setiap hari. Wabyaddat ainahu, memutih kemudian matanya. Dikatakan buta matanya, namun kemudian beliau mendapat wahyu dari Allah, dan Nabi Yusuf pun diberi wahyu oleh Allah agar baju dari Nabi Yusuf dibawa dan kemudian diletakkan di wajahnya, di matanya, dan kemudian matanya dapat melihat kembali. Begitulah isyarat dari Allah betapa kesabaran Nabi Yakub, dan ujian Nabi Yakub memang dari anak-anaknya. Namun Bapak Ibu, ternyata ujian keluarga adalah ujian paling berat. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya di antara putra-putra kita, di antara keluarga kita, ada yang menjadi musuh bagi kita. Dan itu terbukti dengan Nabi Yakub, dan juga ada Nabi Adam, dan juga ada Nabi Nuh alaihi wassalam. Semua manusia ada titik ujiannya. Dan salah satu titik ujian dari nabi-nabi tersebut, termasuk Nabi Yakub, adalah dari anak-anaknya, dari keluarganya. Tentu kita tidak berharap, namun begitulah keadaan yang Allah tetapkan untuk Nabi Yakub, dan Nabi Yakub berhasil melalui ujian-ujiannya dan dipertemukan kembali dengan semua putra-putranya dalam keadaan mereka sudah dimaafkan, sudah diampuni, dan mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf dan kepada ayahandanya sebagai bukti bakti mereka kepada orang tuanya dan kepada saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita tentang ibrah dari kisah Nabi Yakub alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Tentu banyak sekali pelajaran yang lain, banyak sekali hikmah-hikmah yang lain, namun memadai kita mengambil beberapa hikmah sebagai salah satu dari tuntunan Al-Quran. Karena Al-Quran menuntut kadang dengan perintahnya langsung, tapi kadang melalui cerita. Seperti kita menasihati anak, kadang pakai cerita. Nah, Al-Quran itu paling banyak 3/4 isinya adalah cerita. Tapi ceritanya adalah cerita untuk bimbingan, cerita untuk pedoman, cerita untuk nasihat, cerita untuk hikmah bagi kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Majelis ini menjadi taman-taman surga kita di yaumil kiamat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan kita semuanya tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia kita, tetap pula kita disiapkan kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.